Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan bisa melaksanakan puasa ini dengan penuh dengan sukacita. Kita memulai pagi hari dengan rasa gembira dan kita tunjukkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita menyambut bulan suci Ramadan serta melaksanakannya dengan hati yang sangat senang dan bahagia. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana orang-orang Islam di kota Mekah dan Madinah menyambut serta merayakan bulan suci Ramadan. Secara umum, sejak zaman Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in, hingga di era virtual, era modern, atau yang kita sebut dengan era internetisasi, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Mekah, masyarakat Madinah yang sejak berabad-abad merayakan, menghidupkan malam Ramadan dengan bahagia. Sehingga orang-orang Arab pada umumnya dan secara khusus orang yang tinggal atau bermukim di Mekah dan Madinah, sebelum bulan suci Ramadan mereka itu sudah menampakkan kebahagiaan. Ada 3 hal yang begitu nampak di bulan suci Ramadan. Pertama tentu saja yaitu puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Semuanya sepakat ya. Dan semua biasanya pasti melaksanakan puasa karena memang hukumnya wajib. Yang kedua, ini yang menarik. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama, qama itu melaksanakan qiyam atau bisa diartikan sholat malam. Atas dasar imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Nah, disinilah yang sangat menarik itu di sini. Kita melihat hampir di semua masjid seluruh dunia itu ketika bulan suci Ramadan itu mempersiapkan makanan atau yang kita kenal dengan takjil, persiapan buka puasa. Ya, kalau di Mekah dan Madinah itu setiap shaf itu sudah ada yang booking. Ya, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang mapan secara ekonomi, mereka sudah membooking setiap shaf, baik di luar masjid atau dalam masjid. Shaf itu untuk perorangan dan tentu saja ada panitianya. Nah, mereka menyediakan apa? Pertama, makanan untuk buka puasa seperti roti. Roti pun berkualitas ya. Rotinya itu macam-macam. Mungkin kalau materinya atau ekonominya mapan, itu rotinya itu yang berkualitas, grade A lah begitu. Kemudian zabadi atau yogurt, susu, teh, kopi, ya, kopi yang kecil itu disediakan. Kurmanya juga demikian. Kalau orang yang mapan secara ekonomi, mereka itu memberikan kurma yang terbaik, rotinya terbaik, semuanya terbaik. Bahkan zaman dulu ya, awal-awal dulu itu orang-orang kaya yang berada di Mekah dan Madinah atau yang berada di Hijaz atau sekitarnya, mereka itu pas di bulan suci Ramadan bukan hanya menyediakan makanan untuk buka puasa, tapi ada yang juga membawa uang. Dan waktu itu saya pernah, ketika waktu itu tahun 2000-an, memilih tempat. Ini kelihatannya itu bagus, kelihatannya ini orangnya kaya. Ditanya, hal anta talib? Oh, Anda mahasiswa ya? Naam, saya talib. Dikasih uang 100 real.
Itu ternyata banyak yang melakukan seperti itu. Ya, ini memang ciri khas mahasiswa di mana saja seperti itu. Kalau gratis ada uangnya itu pasti suka. Dan kakak-kakak kita yang pernah belajar di sana itu kadang 1 bulan itu dapat sampai 1.500, bahkan ada sampai 2.000 real dalam sebulan. Mereka itu mendapatkan buka puasa yang terbaik, juga dapat uang. Nah, di sini menariknya, hal yang seperti ini itu hidup dan semuanya ingin berperan, berkontribusi untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, yaitu dengan berbagi. Dan mereka ternyata itu mengamalkan atau mengimplementasikan hadis Nabi Muhammad SAW yang punya man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa pada itu, dia akan mendapatkan pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa. Sehingga mereka itu berlomba-lomba. Sehingga kita lihat Mekah dan Madinah itu hidup betul-betul, rasanya itu luar biasa. Bahkan ketika ada di Madinah Al-Munawwarah itu lebih ekstrim, artinya ekstrim positif. Jadi orang-orang yang punya tempat yang di shop tadi itu, urusnya orang yang sudah mapan, mereka itu punya tapi calonnya calo positif. Jadi mereka punya pegawai yang dibayar khusus untuk mencari orang yang diajak buka bersama bersamanya. Nah, mereka mengamalkan hadis tadi man fattara sha'iman. Jadi nuansa itu hidup. Dan itu bisa kita rasakan di era virtual dan kita bisa melihat secara langsung. Sehingga ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ya, khususnya di kota Mekah dan Madinah, baik itu umrah atau bermukim di sana, itu rasanya itu betul-betul luar biasa. Dan ekonomi secara umum hidup ya. Ekonomi hidup, orang kaya itu berlomba-lomba untuk berbagi, mereka ingin menampakkan kepada Tuhannya sebagai orang yang bersyukur, sebagai orang yang bisa berbagi, menampakkan itu semua kepada Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat. Sementara orang yang belum mapan ekonominya atau orang-orang umumnya, mereka juga mencari berkah, sehingga antara orang kaya dengan orang yang tidak punya itu bisa hidup berdampingan di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita suatu saat Allah takdirkan bisa ke sana. Para pemirsa di mana saja berada. Dan yang ketiga, ini lebih penting lagi. Setelah berbuka puasa semuanya merasa nyaman, nikmat, mendapatkan keberkahan berbagai jenis kurma, makanan dan minuman, nasi, bukhori dan sebagainya. Menjelang Isya, masjid itu sudah penuh dengan banyak orang untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Dan menariknya sejak zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, hingga sekarang itu tetap ramai ya, tetap ramai. Hanya saja pada masa Rasulullah itu sholat tidak dikerjakan secara terus-menerus untuk berjamaah. Dalam beberapa riwayat itu hanya 3-4 hari. Selebihnya Nabi itu sholat di rumah karena khawatir kalau setiap hari itu menjadi wajib. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, sholat sendiri-sendiri. Nah, ketika masa Umar bin Khattab inilah ya, sholat dikerjakan secara berjamaah dan jumlahnya yaitu fantastis 20 rakaat, dan itu ternyata keterusan hingga sekarang. Bahkan sekarang di Arab Saudi, bukan hanya sekarang, sudah lama itu ada tambahan lagi. Apa itu? Khataman Al-Quran setiap akhir Ramadan, sehingga orang berbondong-bondong. Walaupun sebagian orang mengatakan itu tidak pernah dilakukan Nabi, tapi asiknya sehingga punya daya magis yang kuat. Begitu bulan Ramadan orang berbondong-bondong sholat di Masjidil Haram berjamaah setiap malam itu 1 juz ya, kecuali pada masa pandemi kemarin itu tidak 20 rakaat.
Tapi sebelumnya dan setelahnya itu 20 dan betapa asiknya kita melaksanakan, dan itu daya tarik Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Oleh karena itu suasana di Masjidil Haram tentu saja berbeda, ya, suasana Masjidil Nabawi tentu saja berbeda, tapi kita pastikan, dan itu sekarang berlangsung di berbagai negara, di Sudan, di Tunis, di Kairo, di Universitas Al-Azhar, kemudian di Maroko, ya, kemudian di Jakarta, ya, di Masjid Istiqlal, di Malang juga demikian, ada Masjid Jami' dan Masjid Sabilillah. Itu semua mulai berbondong-bondong. Karena apa? Mereka itu ingin mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan dengan pertama tentu saja puasa, yang kedua yaitu dengan saling berbagi manfaat rasa iman yang tadi, yang ketiga mereka itu mendapatkan keberkahan yaitu melaksanakan qiyam Ramadan atau yang disebut dengan tarawih, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Walaupun kita tidak di Masjidil Haram, tapi nuansa-nuansa itu sudah terasa di berbagai masjid seluruh Nusantara, termasuk masjid-masjid Jami' dan juga masjid-masjid besar. Di situ banyak orang yang selalu berbagi. Mereka berbagi berbagai makanan yang ada untuk orang-orang yang sedang berpuasa, karena mereka yakin, hakul yakin mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Dan mudah-mudahan kita bisa meramaikan, ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, berkah usia kita, berkah juga rezeki kita karena bisa berbagi, berkah hidup kita karena kita qiyam Ramadan, dan akhir Ramadan insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, barangkali hanya ini yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.